Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Imun dari Movielogy. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film lanjutan dari film Enola Holmes, yang film pertamanya pernah saya reka pada minggu kemarin. Kalau kalian belum menonton alur cerita Enola Holmes yang pertama, linknya saya simpan di deskripsi atau di link yang ada di pojok kiri atas video ini. Saran saya, tonton dulu video yang pertama yang ada di link tersebut, karena ceritanya akan nyambung dan lebih jelas lagi. Karena di film yang pertama kita diperlihatkan dengan keberhasilan Enola dalam memecahkan sebuah kasus yang cukup rumit yang berlanjut dengan kisahnya di film kedua ini. Baiklah, daripada penasaran, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film diawali ketika memperlihatkan Enola yang kini telah resmi membuka sebuah kantor detektif di London setelah dia berhasil memecahkan kasus pertamanya. Enola merasa yakin bahwa dia bisa sukses tanpa bantuan sang kakak, yaitu Sherlock Holmes. Namun, para tamu yang datang kepadanya hanya membicarakan perihal kakaknya yang merupakan seorang detektif hebat di masanya. Tak lama kemudian, Enola mendapatkan sebuah undangan dari Theo Casbury yang kini tengah bekerja di Dewan Parlemen untuk mereformasi undang-undang keadilan. Sedangkan sang ibu kini masih menjadi buronan polisi. Pada masa itu, pekerjaan sebagai detektif hanya diperuntukkan bagi laki-laki. Kantor Enola pun menjadi sepi dari pengunjung. Merasa putus asa, akhirnya Enola memutuskan untuk menutup kantornya. Namun, ketika Enola sedang membereskan sisa-sisa barang di kantornya, tiba-tiba ada seorang gadis kecil yang bernama Bessie datang untuk meminta bantuan kepada Enola. Dia bercerita bahwa kakak angkatnya yang bernama Sarah telah menghilang secara misterius dan tanpa jejak. Mendengar hal itu, Enola beserta Bessie langsung pergi menuju ke kontrakan kakaknya, yaitu Sarah. Sesampainya di sana, Bessie menceritakan tentang ciri-ciri dari sang kakak. Dia mengungkapkan bahwa Sarah memiliki rambut merah, bermata hijau, dan merupakan orang yang baik hati. Selain itu, Bessie juga berkata bahwa Sarah telah menghilang selama seminggu. Setelah itu, Mae yang merupakan temannya Sarah pun datang. Dia merasa tidak senang dengan kehadiran Enola, karena menurutnya Sarah tidak menghilang, melainkan kabur dari rumah. Di sana Enola menemukan lipstik, tanaman yang mati, dan secari kertas yang bertuliskan 12 Maret. Melihat hal itu, Mae pun memutuskan untuk pergi. Bessie kemudian berkata bahwa Sarah bekerja di pabrik korek api bersamanya. Selain itu, Sarah juga bekerja di tempat lain di sebuah teater. Dan Bessie sendiri terakhir kali melihat Sarah saat dia sedang bertengkar dengan mandor di pabrik. Hal itu disebabkan karena Sarah dituduh mencuri, namun Bessie percaya bahwa kakaknya tidak mungkin melakukan hal itu. Setelah mendengar cerita dari Bessie, di keesokan harinya, Enola pun memutuskan untuk pergi ke pabrik korek api bersama dengan Bessie. Di sana, Enola melamar sebagai karyawan baru. Namun sebelum masuk, mandor memeriksa mulutnya apakah Enola mempunyai penyakit tipus atau tidak. Karena pada saat itu wabah tipus sedang merajalela sehingga menyebabkan banyak orang meninggal dalam kurun waktu 2 tahun. Setelah melakukan pemeriksaan, akhirnya Enola pun berhasil masuk. Di sana dia memperhatikan Bessie yang sedang bekerja. Enola mengetahui bahwa bahan utama korek api adalah fosfor yang memiliki bau yang menyengat. Awalnya memang akan terasa tidak nyaman, namun lama-kelamaan akan menjadi terbiasa. Mae yang merupakan seorang pekerja di sana terus memperhatikan Enola. Sementara itu, Enola sedang memikirkan sebuah cara untuk bisa masuk ke kantor di lantai 2. Enola pun merasa di sana ada sesuatu yang disembunyikan. Akhirnya, Enola menemukan sebuah cara sehingga dia berhasil membuat mandor melakukan kesalahan. Enola memanfaatkan kesempatan tersebut untuk masuk ke kantor di lantai 2. Sesampainya di sana, Enola melihat ada sebuah korek api yang berwarna merah, berbeda dengan korek api yang sedang dia kerjakan. Selain itu, Enola menemukan sebuah buku daftar karyawan yang telah sobek di bagian tengahnya. Di buku itu terdapat selai rambut berwarna merah yang menandakan bahwa rambut itu milik Sarah. Enola kemudian mendengar pemilik perusahaan sedang membicarakan tentang masalah pencurian. Namun, tak berselang lama, mereka pun keluar dan Enola yang sedang mengintip sempat terlihat oleh seorang wanita di sana. Di sisi lain, pemilik pabrik terlihat membawa anaknya yang bernama William ke pabrik. Dia ditemani oleh seorang investor sekaligus menteri keuangan untuk melihat sekeliling pabrik. Di malam harinya, Enola yang mengetahui Mae pergi memutuskan untuk mengikutinya. Mae terlihat masuk ke dalam sebuah teater. Di
Di sana Enola mengetahui bahwa Mae bekerja sebagai anggota penari. Enola kemudian menyelinap ke belakang panggung untuk mencari informasi yang lain tentang Sarah. Dan di sana dia menemukan sebuah lipstik yang sama yang pernah dia temukan di rumahnya Sarah. Namun, tanpa diduga Mae datang dengan menodongkan pisau kepada Enola. Enola kemudian berkata kepada Mae bahwa Mae telah membantu Sarah untuk mencuri sebuah dokumen di pabrik. Mendengar hal itu, Mae pun terlihat lengah dan dengan segera Enola membalikan pisau tersebut kepadanya. Namun tiba-tiba seorang pria datang dan menyuruh Mae untuk bersiap-siap karena sebentar lagi dia akan tampil kembali. Ketika melihat pria tersebut, Enola memutuskan meminta bantuan padanya untuk menunjukkan di mana tempat meja Sarah dan pria itu bersedia untuk membantu Enola. Setelah menunjukkan di mana meja Sarah, pria itu berkata bahwa Sarah memiliki seorang penggemar kaya raya yang selalu memberikannya bunga dan surat. Enola kemudian mengambil surat itu dan kemudian dia pun pergi. Saat membuka surat itu, dia melihat ada sebuah tanda bunga di bawahnya. Namun, Enola tiba-tiba merasa ada seseorang dengan bunyi tongkat sedang mengikutinya dari belakang. Untungnya dia bertemu dengan Sherlock yang pada saat itu sedang mabuk. Sherlock lalu berkata bahwa dia sedang menangani sebuah kasus yang sangat rumit, sehingga dia ingin menghilangkan rasa lelahnya dengan pergi minum-minum. Melihat kakaknya yang sempoyongan, Enola segera membantu untuk pulang ke rumahnya. Di sana Enola mendapati bahwa rumah kakaknya sangat berantakan. Kemudian Enola menemukan sebuah kasus yang sedang ditangani oleh kakaknya. Di pagi harinya, Sherlock pun memarahi Enola karena dia telah membaca berkasnya. Sherlock mengetahui bahwa Enola juga sedang menangani kasus yang berhubungan dengan pabrik korek api. Hal itu terlihat dari kuku Enola yang menghitam dan terdapat bekas merah di lehernya. Melihat hal itu, Sherlock merasa khawatir bahwa adiknya telah terlibat dalam kasus yang berbahaya. Menyadari hal itu, Enola pun memutuskan untuk pergi. Di sebuah taman, Enola kembali membuka surat itu dan tiba-tiba dia menemukan sebuah petunjuk bahwa di surat tersebut terdapat sebuah nama dan alamat. Enola yang merasa senang pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke tempat tersebut. Sesampainya di sana, Enola mendapati bahwa pintunya tidak terkunci. Dia lalu masuk dan melihat-lihat seisi rumah. Di sana Enola menemukan helaian rambut merah yang tertinggal di sisir. Selain itu, dia juga menemukan sebuah topi fedora dan jaket milik seorang pria. Tiba-tiba, Enola menemukan Mae yang sedang sekarat di atas tempat tidur. Enola yang merasa panik segera menolong Mae dengan cara menekan pendarahannya. Namun sayang Mae tidak bisa diselamatkan. Enola kemudian menemukan sebuah kertas yang berisi not lagu dan dia segera membunyikannya. Tiba-tiba, seorang pria pun datang karena mendengar jeritan. Ternyata, pria itu adalah Lestrade. Lestrade melihat tangan Enola yang berlumuran darah. Tak lama setelah itu, rekannya yang bernama Grail pun datang. Enola langsung tersadar bahwa Grail adalah orang yang pernah mengikutinya karena dia berjalan dengan tongkat besi di tangannya. Ternyata, Grail pernah mempunyai masalah dengan ibunya Enola dan Sherlock. Dia pun mengetahui bahwa Enola sedang menangani kasusnya Sarah. Namun, dia berkata bahwa Sarah merupakan seorang buronan polisi karena dia telah melakukan pencurian dan pemerasan. Melihat Mae yang telah mati, Grail tiba-tiba mencurigai Enola sebagai pelaku pembunuhan Mae. Selain itu, Grail juga melihat ada selembar kertas yang diselipkan di tangannya Enola. Ketika Grail meminta Enola untuk menyerahkan kertas tersebut, Enola pun menolak. Hal itu justru membuat Grail menjadi emosi. Di lain sisi, Lestrade datang menemui Sherlock. Dia memberitahukan bahwa Enola telah dituduh sebagai pelaku pembunuhan dan dia melarikan diri. Kini, Enola pun menjadi buronan polisi. Namun ternyata, Sherlock mendapati bahwa Enola sedang bersembunyi di rumahnya dan Enola telah berganti pakaian. Sherlock kemudian bercerita tentang kasusnya. Dia berkata ada seseorang yang pintar dalam matematika telah mempermainkan dirinya. Dia memberikan 5 sumber dana yang berasal dari tempat yang acak masuk ke Kementerian Keuangan, dan orang tersebut membuat uang itu berpindah-pindah dari bank satu ke bank yang lainnya hingga mencapai 27 rekening dan akhirnya uang itu masuk ke dalam satu kantong. Sherlock pun menduga bahwa itu adalah sebuah kasus korupsi. Selain itu,
Sherlock juga berkata bahwa ada satu pria bertopi fedora yang telah berhasil membobol Kementerian Keuangan. Namun pria itu hanya mengambil sebuah dokumen. Mendengar hal itu, Enola kemudian memberikan sebuah surat bertanda bunga kepada Sherlock. Dan dengan sekali melihat, Sherlock langsung bisa mengetahui bahwa surat itu menunjukkan sebuah alamat. Enola kemudian bercerita bahwa dia kabur dari tempat tersebut karena tidak ingin menyerahkan kertas yang diambilnya dari Mae. Namun Sherlock justru berkata bahwa kertas itu hanya berisi not lagu yang sangat buruk. Setelah itu Sherlock menyuruh Enola untuk tetap tinggal di rumahnya, sementara dirinya akan mendatangi alamat tersebut. Sesampainya di sana, Sherlock mendapati bahwa pintunya dibuka secara paksa. Dia lalu menemukan sebuah topi fedora yang mirip dengan pria yang telah membobol Menteri Keuangan. Selain itu, Sherlock juga menemukan ada sebuah kertas iklan korek api di tempat Sarah bekerja. Melihat runtutan petunjuk tersebut, Sherlock menjadi tersadar bahwa kasus yang ditanganinya itu berhubungan dengan kasus yang tengah ditangani oleh Enola. Di sisi lain, Enola terlihat sedang membaca berita di koran terbaru dan dia menemukan sebuah berita pesta dansa dan dia teringat bahwa Theo Casbury juga diundang ke sana. Pesta dansa itu dirayakan oleh pemilik pabrik korek api dan dia kembali tersadar bahwa arti dari kata 12 Maret yang pernah dia temukan itu adalah sebuah nama tempat. Pesta dansa itu akan dipimpin oleh William yang merupakan anak dari pemilik pabrik korek api tersebut. Selain itu, gambar bunga yang ada di surat itu merujuk pada sebuah nama yaitu Sweet William, yang berarti bahwa surat itu ditulis oleh William. Akhirnya pada malam harinya, Enola memutuskan untuk datang ke pesta itu. Di sana dia juga melihat Menteri Keuangan yang sedang berbicara di depan orang-orang. Menteri itu berkata bahwa dalam waktu 2 tahun, bisnis korek api itu akan berkembang dengan pesat. Namun Enola terlihat seperti tidak memperhatikannya karena pikirannya hanya terfokus pada William. Enola merasa bingung bagaimana caranya supaya dia bisa mendekati William. Namun tiba-tiba seorang wanita datang menghampirinya. Ternyata wanita itu adalah orang yang pernah dilihatnya saat di pabrik dan dia bernama Mira Troy yang merupakan sekretaris pribadi Menteri Keuangan. Di sana, Mira memberitahu Enola jika dia ingin mendekati William, maka Enola harus bisa berdansa dengannya. Selain itu, Mira juga memberikan sebuah kipas yang digunakan para gadis sebagai isyarat. Di sisi lain, Sherlock yang kini sedang berada di rumahnya mulai memahami pola dari kasusnya. Ternyata setelah diamati, pola itu mengikuti 27 gerakan dasar dansa. Dia lalu membuka bukunya dan mulai menulis huruf demi huruf. Sementara itu, Enola tidak sengaja melihat Theo Casbury di sana. Theo Casbury memberi Enola sebuah kartu dansa yang harus dia punya jika ingin mengajak seseorang berdansa. Saat Enola sedang pergi menuju ke ruangan William, dia melihat ada seorang wanita yang keluar dari sana. Enola kemudian menghampiri William dan memintanya untuk menulis sesuatu di kartu dansanya. Lalu Enola membandingkan tulisan William dengan tulisan yang ada di surat itu. Dan ternyata tulisan itu terlihat sama persis sehingga menandakan bahwa William adalah orangnya. Setelah itu, Enola kembali bertemu dengan wanita tadi dan wanita itu bernama Cicely. Dia terus memuji Theo Casbury sehingga membuat Enola menjadi cemburu. Selain itu, Cicely juga berkata bahwa dia ingin mengajak Theo Casbury berdansa karena dia ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting. Akhirnya, pesta dansa pun dimulai. Enola terlihat sedang berdansa dengan William, sedangkan Theo Casbury berdansa dengan Cicely. Dengan berani, Enola kemudian bertanya kepada William di mana Sarah berada. Ketika mendengar hal itu, William terlihat ketakutan dan dia menjawab bahwa dirinya sedang diawasi. Dia juga berkata jika ingin berbicara sebaiknya nanti setelah pesta dansa selesai. Di sisi lain, Sherlock telah berhasil memecahkan teka-teki dari kasusnya, dan huruf yang ditemukannya itu ternyata membentuk sebuah kalimat yang berbunyi, "Senang bertemu denganmu Sherlock," tertanda Moriarty. Sementara itu, Enola terlihat sedang menunggu kedatangan William, namun yang datang malah Theo Casbury, dan mereka pun malah bertengkar satu sama lain dikarenakan saling cemburu. Tak lama kemudian, William pun datang bersama dengan Lestrade. Lestrade ingin menangkap Enola yang telah dituduh sebagai pelaku pembunuh Mae. Enola sempat menitipkan kertas yang berisi not lagu kepada Theo Casbury. Di dalam penjara, Enola terus ditanyai oleh Grail. Enola kemudian bertanya mengapa dia mengikutinya pada malam itu. Dan Enola pun merasa curiga bahwa Grail telah dibayar mahal terkait keterlibatannya dengan pabrik korek api itu. Hal itu terbukti dari bajunya yang terbuat dari sutra. Namun, Grail tidak menghiraukan Enola dan malah mengancamnya dengan berkata, jika Enola tidak memberitahu di mana Sarah berada, maka nyawa Bessie akan menjadi taruhannya. Setelah itu, Grail memutuskan untuk menjatuhi hukuman gantung kepada Enola. Kemudian, Sherlock mendapatkan sebuah pesan dari Lestrade yang mengatakan bahwa Enola telah ditahan. Mendengar hal itu, Sherlock pun segera datang ke kantor polisi. Namun sesampainya di sana, Grail malah mempersulitnya.
Sherlock lalu menjelaskan kronologi yang sebenarnya, bahwa sebelum Enola datang, Mae telah dihampiri oleh 3 orang yang bertengkar dengannya. Dan dari salah satunya memiliki bekas luka di tangannya sama seperti yang ada di tangan anak buahnya Grail. Mendengar hal itu, Grail membantah dengan mengatakan bahwa Enola lah yang bersalah karena dia memiliki bukti sebuah pisau dengan sidik jari Enola. Dan pisau itu digunakan Enola untuk membunuh Mae. Mengetahui hal itu, Sherlock tidak bisa berbuat apa-apa sehingga dia pun pergi dari sana. Sherlock lalu mendatangi rumah Edith yang merupakan teman ibunya. Di sana dia meminta bantuan Edith untuk membebaskan Enola. Di keesokan harinya, hukuman bagi Enola pun telah tiba dan terlihat banyak wanita yang memutari Enola. Dia berpikir bahwa dirinya akan diajak untuk bertarung. Namun, Edith tiba-tiba datang dengan membobol tembok tersebut, lalu membawanya pergi dari sana. Dan ibunya pun telah menunggunya di dalam kereta kuda. Sementara itu, polisi yang mengetahuinya tidak membiarkan Enola kabur begitu saja. Mereka segera pergi mengejar Enola. Namun, ibunya berserta dengan Edith tidak tinggal diam. Mereka telah menyiapkan bom rakitan lalu melemparkannya. Sayangnya, tak lama kemudian polisi itu kembali mengejar mereka. Kali ini Enola mencoba untuk melemparkan bomnya dan dia pun berhasil melemparkan bom tersebut tepat di kereta sang polisi. Setelah itu, sang ibu terus menyemangati Enola dan memberinya pengarahan tentang apa yang telah terjadi. Namun, Grail tiba-tiba datang dan membawa senapan. Dia berhasil membuat kereta kuda yang ditunggangi Enola terjatuh, dan dia beserta anak buahnya segera mengepung mereka bertiga. Grail pun merasa senang karena akhirnya dia bertemu dengan ibunya Enola yang merupakan seorang buronan. Namun hal itu tidak membuat mereka gentar. Mereka bertiga berusaha melawan sehingga dengan mudahnya mereka bisa lolos dengan memasang sebuah trik pada kereta kudanya. Enola pun diberi pakaian yang rapih oleh ibunya dan ibunya menyuruh Enola untuk bersama dengan orang lain. Akhirnya, ibunya berserta dengan Edith berpisah dengan Enola di tengah hutan dan Enola langsung kembali mendatangi rumah Bessie. Di sana dia memberitahu Bessie bahwa dirinya sedang dalam bahaya. Enola lalu kembali melihat tanaman yang mati dan ternyata tanahnya telah tercampur dengan warna putih seperti warna di korek api. Sedangkan tanaman yang masih hidup, tanahnya bercampur dengan warna merah seperti warna korek api yang sebelumnya. Bessie kemudian berkata bahwa sudah 2 tahun korek api itu berganti warna, sama seperti lamanya waktu di mana penyakit tipus mulai menyebar. Jadi selama ini, Sarah dan Mae telah membuat sebuah penelitian dengan korek api itu. Selain itu, Enola juga menemukan seekor tikus yang mati karena keju yang diberikannya telah ditaburi bubuk putih yang berasal dari korek api. Sehingga kesimpulannya adalah pabrik korek api itu sengaja mengganti bahan fosfor dengan yang lebih murah agar bisa meraih keuntungan yang banyak. Setelah mengetahui semuanya, Enola kemudian datang menemui Tewkesbury. Di sana Enola menceritakan semuanya. Saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba si Sally datang. Enola yang mengetahui hal itu pun menjadi cemburu. Tewkesbury lalu berkata bahwa si Sally sedang mengerjakan rancangan undang-undang untuk mengubah hukum pabrik karena dia menemukan ada korupsi yang terjadi di sana. Mendengar hal itu, Enola menjadi tersadar bahwa si Sally selama ini adalah Sarah itu sendiri, karena si Sally memakai kalung yang sama seperti yang ada di teater. Menyadari hal itu, Enola langsung pergi, sehingga hal itu membuat Tewkesbury menjadi sangat kesal. Sebelum Enola pergi, Tewkesbury sempat berkata bahwa dirinya telah mencintai Enola dengan memakai trik kipas saat dia berada di pesta. Hal yang sama juga dilakukan oleh Sarah kepada William, sehingga Enola tersadar bahwa sebenarnya mereka berdua adalah sepasang kekasih. Selain itu, William juga berniat untuk membongkar kasus korupsi di perusahaan ayahnya. Sehingga, si Sally datang menemui Tewkesbury untuk meminta bantuan. Karena Tewkesbury adalah seorang anggota parlemen. Mendengar hal itu, Enola pun menjadi terharu dan berkata bahwa dirinya juga mencintai Tewkesbury. Selanjutnya, mereka berdua pergi ke pabrik korek api tersebut. Di sana, Tewkesbury berjaga-jaga di luar sedangkan Enola masuk ke dalam sendirian. Tak lama kemudian, tiba-tiba ada seseorang yang datang dan ternyata itu adalah Sherlock. Dia datang ke sana untuk menyelidiki kasusnya yang ternyata berkaitan dengan kasus yang Enola pecahkan. Sherlock kemudian berkata bahwa sidik jari Enola didapatkan dari meja tempat Enola bekerja. Lalu sidik jari itu ditempelkan ke pisau yang digunakan untuk membunuh Mae. Dan itu semua adalah perbuatan Grail. Setelah itu mereka berdua naik ke atas dan menemukan William yang sudah tewas. Ternyata William adalah seorang pencuri yang memakai topi fedora dan William telah dibunuh oleh Grail beserta dengan anak buahnya. Hal itu diketahui dari adanya sebuah serutu dan bulu wol yang tertempel di bangku. Ternyata perintah untuk membunuh William itu berasal dari Menteri Keuangan. Dia membuat kesepakatan dengan pemilik pabrik untuk mengganti bahan korek api dengan fosfor yang lebih murah. Beberapa saat kemudian Tewkesbury datang menyusul Enola. Namun,
Sherlock tiba-tiba berkata bahwa Menteri Keuangan bukanlah pelakunya karena tidak ada tanda yang membuktikan bahwa dia duduk di kursi itu. Selain itu, tidak ditemukannya bekas bibir di minumannya. Jadi, seseorang telah memutarbalikkan fakta bahwa Menteri adalah orang di balik semua kasus itu. Padahal pelakunya adalah orang yang telah melakukan pemerasan kepada pemilik pabrik. Enola kemudian menemukan potongan kertas dari tangan William yang berisi not lagu yang sama yang pernah Enola temukan. Melihat hal itu, Tewkesbury berkata bahwa itu bukanlah judul dari sebuah lagu, melainkan sebutan untuk tempat duduk di teater yang berada di atas. Berkat Tewkesbury, mereka bertiga akhirnya memutuskan untuk pergi ke teater tempat di mana Sarah dan Mai bekerja. Sesampainya di sana, Enola menjadi tersadar bahwa kertas itu menunjukkan tempat duduk seseorang. Dan benar saja, ternyata di bawah bangku itu terdapat bukti-bukti kontrak antara pemilik pabrik dengan Menteri Keuangan. Dan itu adalah dokumen yang telah William curi. Selain itu, mereka juga menemukan kertas yang telah Sarah robek, yang dimana kertas itu berisi nama-nama gadis yang meninggal karena fosfor. Tiba-tiba, Sarah datang dan dia merasa tenang karena Tewkesbury akan membawa kasus itu ke parlemen dan akan membuat sebuah keadilan. Namun ketika mereka memberitahu bahwa William telah tewas, Sarah pun menjadi sedih. Dan secara mengejutkan, Grail kemudian datang dan menyandra Bessie. Grail berkata bahwa dia ingin kertas yang dipegang Enola diberikan kepadanya. Namun Bessie tiba-tiba menggigit tangan Grail sehingga Bessie bisa melarikan diri. Melihat hal itu, Grail kemudian mencoba untuk mengejar Enola, dan Sherlock kemudian berhasil ditembak oleh Grail dan mengenai bahunya. Sementara itu, Tewkesbury terlihat kewalahan menghadapi petugas polisi. Melihat hal itu, Sherlock kemudian melemparkan sebuah pedang kepadanya. Di sisi lain, Grail berhasil masuk ke dalam ruang ganti. Di sana dia menemukan Enola yang sedang bersembunyi. Namun tanpa diduga Bessie datang dan Enola pun berhasil kabur. Enola kemudian naik ke jembatan gantung yang ada di sana. Namun tiba-tiba Grail datang dan menusukkan sebuah pisau kepada Enola. Untungnya, pisau tersebut adalah pisau palsu milik Mae. Tiba-tiba, Enola terkena pukulan dari Grail sehingga dia berhasil merampas kertas itu dari Enola. Enola yang terjatuh pun kemudian melihat sekeliling dengan seksama sampai akhirnya dia menyadari sesuatu yang pernah diajarkan oleh ibunya ketika dia waktu kecil. Enola kemudian membuat sebuah trik sehingga Grail pun berhasil dikalahkannya dan Sarah lalu mengambil kertas itu. Beberapa saat kemudian, Menteri datang dengan membawa Mira dan Lestrade. Ternyata mereka telah disuruh datang oleh Sherlock. Menteri lalu mengambil kertas itu dari Sarah dan dia menyuruh Lestrade untuk menangkap Sarah dengan tuduhan pemerasan. Mendengar hal itu, Sherlock lantas berkata bahwa pelaku pemerasan yang sebenarnya adalah Mira karena semua dana itu masuk ke dalam kantongnya. Selain itu, Mira juga membayar Grail dan menjebak Menteri untuk terlihat seperti pelaku yang sebenarnya. Dia juga yang telah menuntun Enola agar bisa mendekati William. Semua itu dilakukannya karena pada saat itu wanita berkulit hitam terintimidasi. Setelah mendengar hal itu, Lestrade kemudian segera menangkap Mira. Namun Mira berkata bahwa semua ini belum berakhir. Menteri lalu membakar semua bukti tersebut, sehingga Sarah tidak dapat menuntutnya sebagai pelaku korupsi. Di keesokan harinya, Enola, Sarah, dan Bessie kembali ke pabrik. Di sana Sarah naik ke atas meja dan berbicara dengan suara keras. Selain para karyawan, pemilik pabrik juga ikut mendengarkan. Sarah menjelaskan bahwa fosfor itu akan membunuh mereka secara perlahan. Selain itu, Sarah juga mengajak semua orang untuk ikut dengannya melakukan sebuah protes menolak untuk bekerja di pabrik korek api itu. Namun, mandor itu berkata jika mereka semua keluar dari sana, selamanya mereka tidak bisa kembali lagi, sehingga keluarga mereka pun akan kelaparan. Mendengar hal itu, para karyawan pun menjadi takut. Namun, Bessie tiba-tiba melakukan sebuah protes dengan menghentakkan kakinya, dan itu sebagai tanda bahwa mereka setuju dengan Sarah. Kemudian, semua orang pun mulai bersatu untuk keluar dari pabrik tersebut dan melakukan aksi protes. Ibunya Enola yang melihat hal itu merasa bangga kepada anaknya karena Enola telah melakukan hal yang benar. Selanjutnya, Enola berencana untuk membuat kantor detektif kembali di tempat Edith. Sherlock kemudian datang memberi kabar bahwa Tewkesbury telah berhasil menangkap Menteri. Selain itu, Sherlock juga menawarkan Enola untuk menjadi partnernya dalam menyelesaikan kasus. Sherlock lalu mengajak Enola untuk datang ke rumahnya pada hari Kamis pukul 4 sore. Namun, tiba-tiba Tewkesbury pun datang menjemputnya dan Enola pun pergi. Akhirnya, Enola dan Tewkesbury pun pergi untuk berkencan. Tewkesbury juga mengajak Enola untuk datang ke sebuah pesta dansa. Sementara itu, Sherlock terlihat sedang membaca berita di koran. Dia mengetahui bahwa Mira Troy telah kabur dari penjara. Dan akhirnya film pun selesai.